Pantai Parangkusumo terletak tidak jauh dari kawasan Pantai Parangtritis, tepatnya di sebelah barat Pantai Parangtritis, atau sebelum masuk wilayah Pantai Parangtritis. Kawasan Parangkusumo lebih banyak dikenal sebagai tempat tujuan para peziarah, terutama pada bulan Suro, berdasarkan kalender penanggalan Jawa. Sedangkan pada hari-hari biasa, kawasan itu ramai pengunjung pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Di sekitar kawasan tersebut ada banyak penjual bunga setaman atau bunga tabur, dupa dan kemenyan. Didapat dari berbagai sumber, di kawasan Pantai Parangkusumo, ada sebuah tempat yang begitu sakral. Tempat yang disebut Cepuri Parangkusumo ini, banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai tempat yang dipercaya sebagai tempat pertemuan antara Panembahan Senopati, dengan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Cepuri Parangkusumo, seluas kurang lebih 80 meter persegi, yang dikelilingi tembok. Di tempat itu terdapat 2 buah batu hitam besar. 2 buah batu besar itu merupakan tempat bertapa Panembahan Senopati, hingga bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sampai sekarang, Keraton Yogyakarta selalu menggelar prosesi labuhan setiap tahunnya. 2 buah batu gilang itu dipercaya sebagai tempat duduk, saat bertemunya Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Para peziarah dari berbagai daerah yang datang ke tempat ini, untuk melakukan ritual dan doa, atau tirakat di depan batu gilang tersebut. Setelah itu kemudian mereka menaburkan bunga setaman di kedua batu gilang tersebut. Bunga adalah bagian dari organ tumbuhan, yang salah satunya berfungsi sebagai cikal bakal terbentuknya zigot, atau benih baru. Bunga mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting dalam persembahyangan. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan atau Sang Hyang Widi, wujud bakti kepadanya dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan, sedangkan arti bunga dalam persembahyangan adalah sebagai lambang ketulus ikhlasan yang suci, serta melambangkan arti sifat cinta kasih Sang Hyang Widi. Wangi bunga, dupa dan kemenyan yang sering ada dalam sesajen banyak dinilai memiliki aroma mistis, seperti bunga melati, kantil, mawar, kenanga, kamboja dan lain sebagainya. Masyarakat Bali banyak memakai bunga kemboja sebagai sesajen yang ditempatkan dalam canang. Di sekitar pintu masuk Cepuri Parangkusumo banyak penjual berbagai macam bunga, dupa, dan kemenyan, untuk menyediakan para peziarah, dalam melengkapi pelaksanaan ritualnya. Ada beberapa kisah yang pernah dialami seorang penjual bunga, bahwa pernah ada pembeli bunga yang berasal dari alam lain. Simbok kula ki melu teng dodol teng mriki niki nggih pun suwe niku terus nggih wonten wong tuku kembang putih ngeten iki do diterke teng mriki mboten kresok, mboten purun wong mboten tumbas. Njur dibetok kan idul. Piyayi ngangge ndok tenggok. Terus sing tuku aku, terus kan ngeterke teng pantai. Niku wonten nggih riyen pun jaman dangu wis pun dangu ngoten niku. Wonten wujude. Wonten nggih, nek ngoten niku wonten. Nggih, istri nggih ndok penggok kangge caping. Tenggok niku. Tenggok niku anu niku lho bakul. Lagi bakul niku lho, aku lageng niku. Sing tuku aku ngoten niku dibetong idul kan juga keng idul. Lah pun nggih sing nggih pun dibayari teng Bengarjo pun. Nggih kan ngeterke idul teng Parangkusumo ngoten niku nggih nate. Itu sinten sik tuku kembang ora wonten sik tumbas riki wong padha kulak semeten-meten iki nggih to pun. Ngoten niku. Retane. Manusia hidup selalu berdampingan dengan alam gaib, di mana di situ kita bisa menghargai keberadaan mereka, sebab mereka lebih dahulu ada dibanding dengan keberadaan kita saat ini. Peninggalan sejarah, kisah sejarah dari bumi leluhur, merupakan suatu misteri hidup yang entah sampai kapanpun dapat dipecahkan. Namun kami akan selalu mencari jejak dan pitutur luhur para leluhur tanah Jawata, yang mengajarkan budi pekerti yang sangat adiluhung, di dalam hubungan antara ingsun dengan Gusti. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.